Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونشر عبده وعز ذله وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عيد ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah rahmat karunia, taufik hidayah serta inayahnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Lebih bersyukur lagi kita telah dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun ini, menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dengan penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semenjak tenggelamnya kemarin sore matahari di ufuk barat, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pulang ke alam rahmatullah dengan membawa segala amalan, catatan amal ibadah kita selama sebulan penuh. Ramadan membawa amalan puasa kita. Ramadan membawa bacaan ayat-ayat Quran kita. Ramadan membawa salat tarawih kita. Ramadan membawa sedekah kita. Ramadan membawa jerih payah amal ibu-ibu yang menyediakan suaminya dan anak-anaknya berbuka puasa, yang membangunkan suaminya untuk makan sahur. Inilah amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mampu meraih amal ibadah sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan inilah yang mengantarkan ibu ke alam surga yang tiketnya adalah takwa. Kita beruntung lagi jika kita lihat saudara-saudara kita, mereka menginginkan menemui Ramadan ini, namun sebelum Ramadan tiba aja telah menemui mereka. Ada juga yang Ramadan telah tiba, namun mereka dalam keadaan sakit, tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Bahkan ada juga saudara-saudara kita yang Ramadan tiba, dia diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah rezeki, namun tidak diberikan taufik iman oleh Allah, maka mereka juga tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Sehingga puasa begitu berlalu begitu saja, tanpa sedikit pun
Apa yang dapat mereka peroleh? Karena Ramadan hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman, dan yang terpanggil, yang dihimbau, yang disuruh oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Mari kita perhatikan firman Allah. Man ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu yang beriman. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi jelas yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan seluruh manusia. Inilah keberuntungan kita, orang-orang yang diberi hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut Ramadan dengan penuh iman dan takwa, menggerakkan hati kita untuk melaksanakannya dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah. Inilah yang dimaksud Nabi kita Muhammad SAW. Man shoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, maka akan dikeluarkan dirinya daripada dosa-dosa. Artinya, barang siapa yang telah mempunyai dosa yang sangat besar, begitu dia melaksanakan ibadah puasa, bukan dosanya yang dilebur, tetapi dirinya diangkat dari dosa tersebut, meninggalkan dosa yang telah begitu besar. Alhamdulillah, kita semua hari ini telah mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amalan ibadah kita, puasa kita bersama Ramadan ini telah diangkat oleh Allah di sisinya, dan telah diperhitungkan mana ibadah puasa yang diterima oleh Allah, mana yang ditolak oleh Allah. Beruntung kalau kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita tergolonglah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena surga hanya disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Tiket takwa perlu kita dapatkan, karena tanpa takwa tidak mungkin kita akan dapat menghuni surganya Allah yang maha suci tersebut. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Hari ini gema takbir berkumandang seluruh penjuru dunia, berkumandang di lapangan, di masjid-masjid, di jalan-jalan, mengagungkan asma Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan baru saja kita selesai menunaikan sholat Aidil Fitri di rakaat pertama dengan 7 takbir, di rakaat kedua dengan 5 takbir. Jika kita jumlahkan ada 12 takbir. Mudah-mudahan 12 takbir ini dapat mengiringi aktivitas kehidupan kita selama 12 bulan mendatang. Kita dapat mengutamakan hak yang maha besar. Kita tinggalkan kebun kita ketika mendengar azan di masjid, kalimat tauhid dikumandangkan untuk menyeru kita menghadap Allah yang maha besar. Kita tinggalkan segala pekerjaan kita yang kecil, urusan dunia, untuk menghadap Allah yang maha besar ketika sampai waktu sholat. Inilah hendaknya yang dapat kita jalankan selama setahun mendatang. Hari ini Allah katakan kita terbebas dari segala dosa. Seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sama sekali. Karena itu pada hari ini segala doa kita akan diijabah oleh Allah. Jutaan malaikat akan mengaminkan doa kita pada hari ini. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya pada hari ini, karena kita masih dalam keadaan bersih. Doa yang diijabah oleh Allah adalah doanya orang-orang yang bersih dan suci, karena Allah adalah maha suci. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Dengan berkumandangnya takbir, tahmid dan tahlil yang menusuk hati kita yang sangat dalam, terbayang di pelupuk mata kita orang-orang yang kita cintai. Siapa mereka? Merekalah kedua orang tua kita. Dapat kita membayangkan bagaimana beratnya beban ibu yang mengandung kita selama 9 bulan lebih. Kemudian dengan mempertaruhkan nyawa melahirkan kita, menyusui kita selama 2 tahun. Mereka sanggup menahan lapar,
menahan haus karena sedang menyusui anaknya, yaitu menyusui kita. Mereka sanggup bangun di tengah malam karena mengganti popok kita yang basah. Begitulah kasih sayang yang ibunda kita berikan kepada kita. Berapa banyak cucuran keringat dan air mata kedua orang tua kita, bapak kita, untuk mencari rezeki yang halal guna menafkahi kita. Apa tujuan mereka? Tidak lain adalah untuk menjadikan anaknya anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tuanya, yang mampu membahagiakan orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya. Apakah kita menghitung berapa banyak hasil jerih payah mereka yang kita makan? Berapa banyakkah pakaian telah berikan kepada kita oleh orang tua kita dengan hasil keringatnya? Pernahkah kita menghitung berapa kali kita dimandikan oleh ayah dan ibu kita? Sampai dari lahir sampai berumur lebih 4 tahun baru kita bisa mandi sendiri. Dapatkah kita hitung itu? Pernahkah kita coba membalas jasa-jasa mereka? Pernahkah kita memberi makan mereka? Pernahkah kita memberikan pakaian untuk mereka? Pernahkah kita memandikan mereka walau hanya sekedar mengambilkan air untuk mereka mandi dan wudhu? Coba kita renungkan di mana letak bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan terkadang mirisnya, di saat orang tua kita meninggal dunia, telah menembuskan napas terakhir, mereka berharap akan yang memandikannya adalah anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya pun masih mencari orang lain untuk memandikan kedua orang tuanya. Tidak ingatkah kita dimandikan berapa lama oleh orang tua kita? Orang tua kita berharap sekali saja untuk dimandikan, agar aib yang ada di tubuhnya tidak diketahui orang lain. Mereka berharap agar anak-anak lah yang memandikannya, dan agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya lah yang mengimami untuk sholati jenazah mereka. Tapi apa yang mereka harapkan? Apakah sudah tercapai? Di mana letak bakti kita sebagai anak-anaknya? Di mana letaknya anak yang soleh, anak yang mendoakan kedua orang tua? Sekarang mereka sudah ada yang berada di alam barzakh. Setiap hari mereka menunggu, setiap hari mereka menanti-nantikan kiriman dari anak-anaknya yang soleh, yang dahulu mereka besarkan dengan segala jerih payah mereka. Pernahkah kita mengirimkan doa, memohonkan kepada Allah atas ampunan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan? Karena mungkin saja dosa yang mereka lakukan penyebabnya adalah kita. Ibu kita tertunda atau tertinggal puasanya karena sibuk menyusui kita. Ayah kita tertinggal sholatnya karena sibuk mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan kita. Sementara mereka ada di alam barzakh, menanti-nantikan kiriman dari anak-anaknya, kiriman doa dari anaknya, kiriman sedekah dari anaknya, kiriman infak dari anaknya. Sementara teman-teman mereka hari-hari menerima kiriman dari anak-anaknya yang soleh. Anak-anak mereka, teman-teman mereka selalu mendoakan kedua orang tua mereka. Bahkan tidak pernah beranjak dari tempat sujudnya sebelum mendoakan kedua orang tuanya. Ada rezeki yang Allah berikan, mereka infakkan apa yang pahalanya peruntukan orang tuanya. Sungguh berbahagialah orang tua yang mempunyai anak-anak yang soleh. Terangkat derajatnya di alam barzakh, dia luar-lukan oleh teman-temannya yang lain. Sementara tidakkah kita iba jika orang tua kita setiap hari menunggu, setiap hari menantikan, namun tidak kunjung datang kiriman dari anak-anaknya? Tidak ada doa yang dilantunkan oleh anaknya, tidak ada ayat Quran yang dikirimkan oleh anak-anaknya. Sementara inilah harapan mereka membesarkan kita hingga sampai saat ini.
Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, jika kita menginginkan anak yang soleh, jika kita berharap kepada Allah supaya dititipkan anak yang soleh, inilah saatnya. Inilah saatnya kita membuktikan diri kita dulu menjadi anak yang soleh. Contohkan kepada anak-anak kita bahwa kita soleh, kita sayang, kita cinta kepada orang tua kita. Kita tidak mau orang tua kita diazab oleh Allah di hari-hari mendatang. Kita mau orang tua kita bangga, orang tua ridha kepada kita, orang tua kita mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena Allah akan ridha terletak dari keridhaan orang tua kita. Tapi ingat saudara-saudaraku sekalian, ketika kita melupakan kedua orang tua kita, merupakan jasa baik kedua orang tua kita yang menyebabkan kita seperti ini, ingat, kita tidak akan pernah memperoleh anak yang soleh. Nanti anak-anak kita akan jauh lebih durhaka daripada kita. Sekarang kita melupakan kedua orang tua kita, nanti anak-anak kita akan jauh melupakan kita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah pada salat hari raya Idul Fitri. Lalu ketika beliau berkhutbah terhenti beberapa saat. Kemudian beliau melanjutkan khutbah lagi. Kemudian terhenti beberapa saat lagi. Barulah beliau meneruskan khutbahnya. Lalu setelah selesai salat Idul Fitri, setelah selesai beliau berkhutbah, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang membuat engkau terhenti di dalam khutbah hari ini, ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ketika saya berhenti tadinya, saya sedang mengaminkan doanya malaikat Jibril." Lalu sahabat bertanya, "Apakah yang didoakan malaikat Jibril itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Malaikat Jibril memohon kepada Allah agar tidak menerima puasanya, tidak menerima sholatnya, tidak menerima sedekah dan zakatnya orang-orang yang durhaka kepada kedua ibu bapanya." Inilah yang diaminkan Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, penghulu dari sekalian malaikat yakni Jibril mendoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mungkinkah doa ini dikabulkan oleh Allah? Sangat-sangat mungkin. Karena itu, saudara-saudara, ingatlah, ketika kita ada durhaka kepada kedua orang tua, jangan harap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dikasihi, dicintai oleh anak-anak kita kelak, jika ingin nantinya ketika kita hidup di alam barzah atau di alam akhirat mendapat kiriman dari anak-anak kita, inilah saatnya. Contohkan kepada anak-anak kita bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sisihkan sebagian harta kita, wakafkan ke masjid, ke musala, atas namakan untuk orang tua kita. Kirimkan orang tua kita ayat-ayat Al-Quran yang pahalanya kita hadiahkan untuk mereka. Dan sebelum kita teranjak dari tempat sholat kita, doakan kedua orang tua kita. Mohonkanlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Mohonkanlah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, mencintai mereka, melebihi mereka mengasihi kita waktu kecil. Inilah namanya anak-anak yang berbakti. Dengan bakti kita kepada kedua orang tua, mudah-mudahan mereka ridha, mereka mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan dengan ridhonya kedua orang tua kita, Allah akan ridha kepada kita. Lalu balasan dari Allah apa? Kita akan diberikannya anak-anak yang soleh yang kelak akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Contoh telah banyak Allah berikan di dunia ini. Mungkin yang kasat mata kita melihat atau mendengar dari pemberitaan, berapa banyak orang tua yang di usia senja yang ditelantarkan anaknya. Ada yang dititipkan di panti jompo, ada yang gelandangan di kaki lima, yang mencari makan dari sisa-sisa di tong-tong sampah, yang tidur beralaskan koran. Siapa mereka, apa dosa mereka yang pernah mereka lakukan?
Inilah contoh-contoh orang yang dahulunya tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Jadi Allah rasakan kepada mereka, inilah akibat dari perbuatanmu yang tidak pernah berbakti kepada orang tua sehingga kamu ditelantarkan oleh anak-anakmu. Itu contoh di dunia Bapak Ibu sekalian. Di negeri akhirat juga. Begitu kita tidak peduli dengan orang tua kita, jangan harap anak-anak kita juga akan peduli dengan kita, akan mendoakan kita nantinya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menggugah hati kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi kita yang punya orang tua masih hidup, sepulangnya dari masjid ini nantinya segera bersujud di hadapannya. Mohon ampun kepadanya, mohon ridhonya, bawakan makanan-makanan kesukaannya, berikan pakaian-pakaian baru untuk mereka. Kalaupun kita berbuat demikian belum setimpal dengan jasa yang telah diberikannya kepada kita. Bagi kita yang punya orang tua telah mendahului kita, telah hidup di alam barzakh, mari kita kirimkan doa untuk mereka setidak-tidaknya. Karena setiap amal ibadah dari anak yang soleh, orang tua berhak juga mendapat bagian dari amal yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadilah kita anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Dengan demikian mudah-mudahan Allah nanti menitipkan pada kita anak yang soleh, yang akan mengangkat derajat kita baik pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim wal 'ashrina al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan khutbah kedua ini, marilah kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala sesuatu kepadanya. Karena hari ini doa kita dalam keadaan bersih dan suci dan diaminkan oleh jutaan malaikat di atas sana. Malaikat menyaksikan wajah-wajah kita yang saat ini sujud, bergembira karena memperoleh kemenangan selama bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu pula kami mohon segala pertolongan. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan anak dan istri kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami.
Kasihanilah mereka, sayangilah mereka, cintailah mereka melebihi cinta dan kasih mereka yang telah pernah diberikannya kepada kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah keluarga anak-anak kami keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Janganlah Kau tinggalkan kami, ya Allah. Berilah kami petunjuk ke jalan yang membawa kepada surga-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, rukunkanlah di antara kami. Jadikanlah di antara kami saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai, tolong menolong antara kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah rezeki di tempat kami yang berlimpah, rezeki yang baik dan halal untuk bekal kami beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang membuat Engkau murka kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu pula lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, kami berjanji tidak akan pernah ada Tuhan lain tempat kami meminta selain daripadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Karena itu kabulkanlah doa kami, kabulkanlah harap kami, kabulkanlah pinta ini. Ya Allah, hari ini doa kami diaminkan oleh jutaan malaikat. Tidak ada alasan untuk menolaknya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, panjangkanlah umur kami hingga kami dapat menemui Ramadan yang akan datang. Banyak kekurangannya amal ibadah yang kami lakukan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan akan datang dapat kami cukupkan, dapat kami tingkatkan lagi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ajalnya, batas usianya telah berakhir, Engkau akan mencabut nyawanya, maka cabutlah nyawa di antara kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang terucap dari mulut kami yang akan sampai ajalnya adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang Kau cintai, sebagaimana yang Kau maksud dalam firman-Mu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan Allah ridha kepada dan masuklah ke dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.